Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita tamamul minnah bibayanil khisalil mujibati lil jannah. Ini tamam kesempurnaan karunia menjelaskan perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Insyaallah ya. Tulisan Abil Fadal Abdullah Muhammad Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani Al-Idrisi. Teman bisa download kitab ini mudah. Yang nggak bisa mendownload bisa WA, nanti saya kirimkan. Ya, kitabnya kan keren kan kitabnya. Kita mulai muka 5. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimatun, ini satu mukaddimah. Alhamdulillahil barrir rahimil ghafuril halimi. Bermula segala puji itu bagi Allah. Al-Barri, Allah yang maha baik. Ar-Rahimi, Allah yang maha pengasih. Al-Ghafuri, Allah yang sangat pengampun. Al-Halimi, Allah yang sangat halim ya. Gak usah dimaknain. Halim itu Allah sabar. Halim itu lebih dari sabar kah? Mampu membalas tapi tidak membalas. Masih memberi tempo, memberi waktu kepada hambanya yang maksiat untuk terus bertaubat. Alladzi yad'u ila daris salam. Allah yang senantiasa mengajak ya Allah ila daris salam, kepada negeri penuh keselamatan, yakni surga. Surga itu negeri penuh kedamaian ya. Nggak boleh ada penjahat di sana. Makanya orang jahat nggak boleh masuk surga. Nggak boleh ada orang takabur, nggak boleh orang yang suka ngadu domba, suka mengumpat kan. Kenapa? Karena surga itu negeri penuh kedamaian. Jadi pengganggu virus itu nggak boleh ada di sana. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah yang menunjukkan ia akan siapa yang ia kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, bermula salat dan salam itu senantiasa tercurah ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Muhammadin nabiyil karim, Nabi Muhammad, nabi yang mulia, sahibil khuluqil azim, pemilik akhlak yang agung, ad-da'i ila fi'lil khairat, nabi yang senantiasa mengajak kepada melakukan kebaikan. Kenapa nabi mengajak kita melakukan kebaikan? Lil faudi bi jannatin na'im, agar beruntung dengan mendapatkan surga yang penuh nikmat. Wa radhiyallahu an alihi wa ashabihi, semoga meridai oleh Allah, an alihi, untuk keluarganya Nabi, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya Nabi, wa man nahaja nahjahumul qawima, dan orang-orang yang menempuh ya akan jalan mereka yang lurus. Fatibah. Amma ba'du, adapun sesudahnya basmalah, hamdalah, sholat dan salam. Faqad ruwina fi sahihil Bukhari. Ruwina kita baca atau rawaina. Tapi biasanya ruwina. Faqad ruwina. Sungguh telah diriwayatkan kepada kita dalam Sahih Bukhari. An Abdullah ibni Amrin. Dari Abdullah ibni Amrin ibni al-As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu hadis dalam Sahih Bukhari, sumbernya dari Abdullah bin Umar bin As, dari Nabi, mananya beliau mendengar Nabi berkata, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Bermula 40 perkara itu yang paling tingginya 40, yaitu manihatul anzi. Manihatul anzi maknanya memberikan hadiah. Manihah memberikan, anzi itu seekor kambing betina. Saya gambarkan dulu sedikit. Kita memberikan seekor kambing betina kepada tetangga kita hingga dia bisa memerah susu, meminum susunya dengan puas, kemudian dia mengembalikan lagi kambingnya untuk kita. Itu amalan yang luar biasa menurut hadis Nabi.
Jadi dalam dalam kitab ini beliau akan menunjukkan 40 amalan yang sangat ringan kelihatannya, tapi bisa mengantarkan kita ke surga. Begitu berdasarkan semua hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau sedang menjelaskan awal mula sebab beliau menulis kitab ini. Jadi apa kata beliau? Arba'un, apa kata Nabi? Arba'una khaslatan. Ada 40 perkara. A'laha manihatul anzi. Yang paling tinggi dari 40 namanya manihatul anzi. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Tidak ada dari seorang pun yang beramal. Ya'malu yang beramal ya dengan satu perkara dari 40. Roja'a sawabiha karena mengharapkan pahalanya. Maknanya, tidak ada seorang pun yang mengamalkan atau melakukan 40 perkara ini. Kenapa dia melakukannya? Roja'a sawabiha karena mengharapkan pahalanya. Wa tasdiqa mau'udiha dan karena mempercayai janjinya. Ketika Nabi menyatakan barang siapa yang melakukan ini dapat ini. Kita melakukannya karena percaya kepada janji Nabi. Illa adkhalahullahu bihal jannah. Melainkan memasukkan akannya si amel, akan seseorang yang beramal oleh Allah dengan sebabnya perkara tadi al-jannah ke dalam surga. Ya, Allah masukkan itu orang ke dalam surga. Insya Allah kan? Dan kita semuanya pengen masuk surga. Makanya kita ngaji kitab ini insya Allah. Qala Hassanu berkata oleh Hassan. Fa'adadna maduna manihatil andi min raddi salam wa tashmitil atis. Maka kami hitung akan ma yang selain manihatil andi, selain memberikan seekor kambing tadi. Apa itu yang selainnya? Raddi salam, misalkan menjawab salam. Tashmitil atis, mendoakan orang bersin. Wa imatatil aza anit tariq, memindahkan duri atau memindahkan gangguan dari jalan kaum muslimin wa nahwihi dan seumpamanya. Famastata'na an nablugha 15. Maka kami tidak mampu untuk sampai kepada 15 perkara. Ini yang beliau pengen bahas. Ketika Hasan, salah satu perawi hadis ini, mendengarkan hadis ini, beliau menyatakan, kami hitung-hitung, ternyata nggak ada 40. Kami cari-cari cuma ada 15. Bahkan untuk sampai 15 saja berat. Nggak ada 15 perkara. Sementara Nabi menyatakan ada 40 perkara yang paling tinggi manihatul anzi, menghadiahkan seekor kambing atau lembu nanti. Ya kan? Tapi ketika para sahabat menghitungnya nggak ketemu. Atau Hasan ini tabi'in, menghitungnya nggak ada 40. Nah, bagaimana caranya biar ada 40? Qultu, aku berkatalah Syekh Siddiq nih. Syekh Siddiq menyatakan, qultu, la syakka annaha mawjudatun, tidak diragukan bahwa sungguh 40 perkara tadi ada. Cuma bukan dalam satu hadis, harus kita cari berbagai macam riwayat yang membahas tentang hal ini. Nah, itu intinya, maka pun beliau tergerak untuk membuat kitab ini. La syakka annaha mawjudatun, tidak diragukan bahwa sungguh 40 perkara itu ada. Lakin yuhtaju jam'uha ila tatabu'il ahadisil marwiyati. Tetapi diperlukan akan mengumpulkannya 40 perkara ila tatabu'il hadis, kepada mencari, mengikuti hadis-hadis yang diriwayatkan fi abwabin muta'addidah, dalam bab yang berbagai macam-macam, min anwa'it ta'atil mukhtalifah, dari berbagai macam ketaatan yang berbeda-beda. Nah, itu jadi perlu dikumpulkan riwayatnya. Apakah ada orang yang sudah mengumpulkan hadis-hadis yang menggambarkan tentang 40 perkara yang Nabi sebutkan? Belum ada, kata beliau. Walamma lam ara ahadan min syurrahil Bukhari. Manakala tidak saya lihat akan seorang pun dari pensyarah Sahih Bukhari, ta'arada li bayaniha, ta'arada datang ia untuk menjelaskan 40 perkara tadi. Aradatu, saya pun bermaksud bihaulillahi ta'ala, dengan bantuan, dengan upaya dari Allah Ta'ala, an ubayyinaha, bahwa saya menjelaskan akan 40 perkara tadi fi hadzal juz'il ladzi, pada ini juzuk, ini bagian sama itu yang saya namakan akan ini juzuk tamamul minnah,
bibayanil khisalil mujibati lil jannah. Nah, inilah nama kitab beliau. Sempurna karunia. Karunia Allah. Bibayanil khisali, untuk menjelaskan perkara-perkara yang bisa mengantarkan ke surga. Wa minallahi as'alul inayata wat taufiqa, dari Allah saya mohon akan inayah, perhatian, bantuan, wat taufiqa dan taufik, wal hidayah dan petunjuk, ila aqwamil thariq, kepada jalan lurus. Ini mukadimah beliau dari beliau Syekh Siddiq Al-Qumari. Kita mulai dari perkara pertama. Najib Abdul Qawi. Selamat datang Ustaz di channel Gundul Mantu. Al-khaslatul ula, perkara yang pertama dari 40 perkara, manihatul anzi namanya. Manihatul anzi. Mananya memberikan seekor kambing. Itu juga bukan memberikan nama kambing-kambingnya, diberikan sebentar untuk diambil susunya saja, ringan. Ini bisa kita simpulkan nih amalan-amalan ringan, amalan sosial lah. Sering kita dengar dalam kitab-kitab akhlak kan, amalan sosial itu Masya Allah. Islam sangat menghargai amalan sosial. Kadang amalan sosial itu dengan akhlak yang baik bisa menyalip orang yang rajin sholat sunnah, sholat malam, rajin puasa kan. Amalan sosial kan sering kita dengar. Amalan yang manfaatnya mutaadi, melampaui kepada orang lain, pahalanya akan lebih besar dari ibadah-ibadah yang hanya terbatas kepada kita saja. Bada'tu biha, saya memulai dengannya manihatul anzi ini. Kenapa? Li'annaha musarrahun biha fil hadis. Karenanya ini perkara pertama, yaitu manihatul anzi, itu musarrahun, memang diterangkan dengannya dalam hadis. Secara jelas Nabi menyebutkannya. Wal anzu unsal ma'zi. Anzu itu sendiri yaitu betinanya kambing, kambing betina. Wa manihatuha, apa maksud manihatuha? Memberikannya. Ayyu'tiyaha liyakhsin yahlibu labanaha ya'kuluhu wa yarudduha ilaih. Jadi makna manihatuha, memberikan ianya seseorang akannya kambing tadi. Liyakhsin, untuk seseorang. Yahlibu labanaha, yang akan memeras ia akan susunya kambing. Ya'kuluhu, memakan ia akannya susu. Makan, meminum kan? Yarudduha, dan mengembalikan ia akannya kambing kepadanya si pemberi. Itu makna manihah. Manihah bukan memberi total. Memberi sehari 2 hari untuk diambil susunya kemudian dikembalikan. Ini sudah luar biasa. Ya. Jadi dalam hadis terang manihatul anzi, cuma membahas tentang kambing betina. Nah, tapi para ulama tentunya bisa mengkiaskan ya. Wa misluha ayyu'tiyahu syatan. Dan sama juga, wa misluha sama juga. Dengannya manihatul anzi ayyu'tiyahu, memberikan ya seorang kepada orang lain syatan, seekor kambing, atau bakaratan atau sapi, atau jamusatan atau jamus, kerbau ya. Maknanya yang ada susunya, yang betina. Atau nakatan atau onta betina, yahlibu labanaha, yang akan memerah ianya seseorang yang lain akan susunya, wa yarudduha ilai, dan mengembalikan ia akan semua kepadanya. Sama. Penting kita memberikan hewan yang ada susunya. Insya Allah kan, sehingga orang bisa memakannya. Jadi di antara 40 perkara tadi yang paling istimewa inilah. Cuma timbul pertanyaan, kenapa ini yang paling bernilai? Ada apa dengan susu kan gitu? Masya Allah. Wa kanat manihatul anzi a'lal khisalil arba'in. Adalah manihatul anzi tadi, memberi seekor kambing itu a'la, paling tinggi dari perkara yang 40. Kenapa dia paling atas posisinya? Li'anna tabarru'a fiha waqa'a bil laban. Li'anna tabarru'a, karena amalan baik. Tabarru'a kan kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasannya. Tanpa mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. Nggak apa-apa kita mengharapkan balasan dari Allah, nggak apa-apa. Ya. Nah, kenapa?
adalah memberikan kambing tadi a'lal khisal, paling tingginya perkara. Kenapa? Di anda tabarru'a, karena berbuat baik dalamnya memberikan seekor kambing, waqa'a bil laban, terjadi ia dengan susu. Itu memberikan sesuatu yang istimewa kepada orang lain. Susu itu istimewa banget. Kenapa istimewa? Karena itu makanan yang sempurna kan. Bahkan kalau bayi itu selama 2 tahun diberikan susu saja, nggak diberikan yang lain bisa hidup. Maknanya dalam susu itu sudah ada makanan, sudah ada minuman. Jadi ajaib. Sehingga doa Nabi pun ketika Nabi minum susu akan berbeda doa Nabi ketika minum air yang lain. Paling istimewa susu. Nah, li'anna tabarru'a, karena berbuat baik dalamnya memberikan seekor kambing itu, waqa'a bil laban, terjadi ia dengan susu. Alladhi huwa ghadha'un kamilun, susu itu merupakan ghadha'un kamil, makanan yang sempurna. Kenapa? Li'annahu ta'amun wa syarabun, karena susu itu sudah ada makanan dan minumannya di sana. Istimewa susu, sehingga pahala yang kita dapatkan luar biasa. Walidha, karena ini susu itu istimewa, karena Nabiyu adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza tanawala ta'aman, ketika Nabi memakan satu makanan, qala, Nabi membaca Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna khairan minhu. Dengan nama Allah, ya Allah, barik lana, berkahi olehmu bagi kami, fima razaqtana, pada apa yang telah engkau rezekikan kepada kami, wa zidna khairan minhu, tambahkan kepada kami yang lebih baik darinya. Yang lebih baik, berarti ada yang lebih baik. Ketika Nabi makan makanan lain selain susu, doanya begini. Wa idza tanawala labanan, ketika Nabi menggapai akan susu, ketika Nabi minum susu, qala, Nabi berkata, doa Nabi berbeda. Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Ya Allah, berkahi kami pada apa yang telah engkau rezekikan, tambahkan kepada kami darinya susu. Kan? Bukan, enggak pakai khairan minhu, tapi wazidna minhu, tambahkan dari susu. Ini istimewa. Faqala, kemudian Nabi berkata, laisa syai'un yujzi'u minat ta'ami wasyarabi ghairal laban. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa memadai ia, mencukupkan ia dari makan dan minum selain susu. Inilah istimewanya susu. Makanya bayi memadai dengan susu, dengan syarat di bawah 2 tahun. Nah, makanya susu disebut makan, nggak disebut minum ya. Tadi beliau ya'kuluhu, memakan ia akannya susu. Mestinya kan susu yashrabu ya. Tapi dalam ibarat di atas beliau menyatakan ya'kulu. Ya'kulu boleh, yashrabu boleh. Dalam susu sudah ada makanan dan minuman. Wa'aidan, dan juga ini alasan kenapa memberikan seekor kambing kepada orang lain untuk diambil susunya kemudian dibalikin istimewa nih, sehingga berada di posisi teratas. Kenapa? Wa'aidan, dan juga fa inna tabarru'a bit ta'ami yatabarra'u bi syai'in qalilin minhu yakunu dunal kifayah. Maka bahwa orang yang berbuat baik, mutabarri'ah, orang yang memberikan makanan, itu memberikan ia dengan sesuatu yang sedikit darinya makanan, yakunu, yang ada ianya makanan, dunal kifayah, di bawah kecukupan. Kadang makanan kita berikan ya sebungkus paling kan, cukup nggak cukup sebungkus, seringnya begitu. Tapi kalau susu ini kambing-kambingnya kita serahkan, maknanya dia bisa memerahnya sepuasnya. Itu istimewanya. Nah, kalau memberikan bebas, memberikan makanan kadang cukup, kadang enggak. Makanya dalam bab-bab tertentu agama mensyariatkan untuk memberikan makanan yang cukup. Kayak memberikan fidyah misalkan, atau kafarah dan lainnya, kan disyaratkan ada ukuran tertentu, 1 mud. Walihaza, karena ini ishtarata syari'u fi it'ami ta'ami fil kafarah, karena ini mensyaratkan oleh agama dalam memberikan makanan dalam kafarah, ayyakuna kafian musybi'an, bahwa ada ianya makanan tadi kafian, yang memadai, musybi'an, yang mengenyangkan. Disyaratkan biar cukup. Kalau sedekah biasa kadang ya ala kadarnya kan, sepotong roti bebas lah, tetap ada pahalanya. Bi khilafil anzi, dengan sebalik memberikan kambing tadi, fa inna halibaha ya'khudhu minha kifayatan. Maka bahwa sungguh orang yang memerahnya susu kambing itu bisa mengambil ya darinya kambing, kifayatan, akan kebutuhannya. Seminggu misalkan kita kasih kambing ke tetangga kan, habis diperah kemudian dibalikin, masya Allah. Ya, dibagi-bagi teman biar rame. Ini udah seminggu ini kita live nggak rame-rame.
Masya Allah. Apa-apa. Dah. Summal mulahadu fi hadal khisal. Kemudian yang diperhatikan dalam ini perkara, 40 perkara ini. 40 perkara yang bisa mengantarkan pelakunya ke surga. Fokusnya di perkara ini apa sih? Fokusnya amalan sosial. Fokusnya amalan sosial nih. Summal mulahadu fi hadhil khisal. Kemudian yang menjadi perhatian dalam ini perkara, yaitu 40 perkara yang akan disebutkan, ayyakuna fiha naf'un li muslimin. Bahwa adalah dalamnya perkara itu bisa memberi manfaat untuk muslim. Ada manfaat untuk orang lain. Walau bikafil adha. Walau manfaat itu bikafil adha dengan menghilangkan penderitaan. Menghilangkan penderitaan anhu darinya yang lain. Memberi manfaat untuk si muslim. Walau bikafil adha. Walaupun manfaat itu bikafil adha dengan menahan gangguan. Kafil adha menahan gangguan darinya si muslim. Kama ya'ti sebagaimana yang akan datang. Seperti nanti di depan memindahkan duri di jalan. Berarti kan menjaga agar kaum muslimin tidak tersakiti kan. Berarti kan amal sosial. Aulibahimatin atau menghindarkan hal yang menyakiti bagi hewan. Minal bahaimil ajamawa dari hewan-hewan ajamawat. Hewan-hewan yang lemah, hewan-hewan yang tidak bisa berbicara. Seperti dalam kasus seorang PSK yang memberi minum seekor anjing kan. Itu menurut hadis Nabi bisa mengantarkannya ke surga, Masya Allah. Nah, kita harus mempelajari amal-amal soleh apa saja kan. Memang amal soleh kita tahu. Semua perintah Allah itu amal soleh. Ini amal soleh yang ringan. Karena kita orang lemah. Agar bisa melakukan banyak amal soleh. Itu yang pertama. Kesimpulannya, yang pertama dari 40 yaitu memberikan seekor kambing jantan, kambing betina, domba betina, onta betina, lembu betina, sapi betina, kerbau betina ke orang lain kan, siapapun dia, tetangga kita atau siapapun saudara kita, untuk diambil susunya. Itu istimewa banget. Al-khaslatu saniyatu imatatul adza anit thariq. Perkara yang kedua yaitu memindahkan gangguan. Biasanya kita mengartikan memindahkan duri. Tapi ibaratnya bukan duri, bukan syaukah, azza. Imatatul adza, memindahkan gangguan anit thariq dari jalan. Ini kan amal sosial juga. Makanya orang Islam mestinya luar biasa kan. Di jalan itu nggak ada paku. Kita bisa membayangkan nih, kalau memindahkan duri di jalan, pahalanya tinggi, bisa mengantarkan ke surga. Kalau sebaliknya, sengaja kita taburkan paku di jalanan agar motor orang kempes, agar orang mampir ke bengkel kita misalkan, Masya Allah, ini bisa mengantarkan ke neraka. Tinggal kita balik ya. Nah, jadi memindahkan gangguan dari jalan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga meridhai oleh Allah untuknya Abu Hurairah. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata ianya Nabi. Ya. Apa kata Nabi? Ya. Laqad ra'aitu rajulan yatakallabu fil jannah. Sungguh aku telah melihat seorang laki-laki mondar-mandir dalam surga. Yatakallabu, bolak-balik ia dalam surga. Fi syajaratin kata'aha. Fi sababiyah. Disebabkan satu pohon yang memotong ia akannya pohon min dhahrit tariq, dari punggung jalan. Di jalan mananya. Nabi menyatakan benar-benar laqad, makan wallahi, mana laqad, demi Allah, saya benar-benar melihat seorang laki-laki mondar-mandir dalam surga. Disebabkan sebuah pohon yang ia potong dari jalan. Karena tu'zil muslimin, yang pohon itu mengganggu kaum muslimin. Masya Allah, ini ada beberapa konten saya lihat di TikTok. Masya Allah, ada seseorang yang beliau setiap hari membersihkan jalan kan, rumput-rumput di jalan segala macam. Masya Allah nih, beliau mengamalkan hadis ini luar biasa pahalanya. Ya, pantas didukung kan. Rawahu Muslimun fi sahihih. Meriwayatkan ini hadis oleh Imam Muslim dalam sahihnya Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain lahu, milik Imam Muslim juga, bunyinya begini. Marra rajulun bi ghusni syajaratin. Berlalulah seorang laki-laki, atau lewatlah seorang laki-laki dengan sebab dahan pohon. Begini, marra rajulun, melewati oleh seorang laki-laki
bi ghusni syajaratin, melewati dahan pohon ala dhahri tariq, di punggung jalan. Seorang laki-laki melewati di jalan melihat ada dahan pohon melintang di jalan, mengganggu lewat motor orang. Atau pada zaman dulu nggak ada motor, oda segala macam. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, wallahi demi Allah, la unahiyanna hadza anil muslimin. Sungguh aku hilangkan akan ini dahan dari kaum muslimin. La yu'dhihim, yang tidak akan menyakiti akan mereka. Jadi beliau ini berjanji sendiri untuk memindahkan kayu tadi. Fa'udkhilal jannah, maka menyebabkan fa'udkhila, yang bisa menyebabkan saya akan masuk ke dalam surga. Itu dalam lafaz yang lain ya. Wa fi musnadai Ahmad wa Abi Ya'la, dan dalam dua musnad, yakni musnad Imam Ahmad dan musnad Abi Ya'la. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata ianya Sayyidina Anas, kanat syajaratun tu'dhin nas, adalah sebuah pohon itu menyakiti akan manusia. Fa'azalaha rajulun an tariqin nas, maka memindahkan akannya pohon oleh seorang laki-laki dari jalan manusia. Qala Nabiullah, berkatalah oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, falaqad ra'aituhu yataqallabu fi dhilliha fil jannah, maka sungguh aku melihat akannya laki-laki mondar-mandir ya dalam naungannya pohon dalam surga. Maknanya, gara-gara memindahkan pohon tujuannya untuk menjaga agar kaum muslimin tidak tersakiti, bisa mengantarkan orang ini ke surga kan? Insyaallah. Amal baik. Amal sosial. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabil Mufrad, Anil Mustanir bin al-Ahdari, dari Mustanir bin Ahdari bin Muawiyah bin Qurrah, an jaddihi, dari kakeknya Muawiyah bin Qurrah. Qala, berkata ia kakek, kuntu ma'a Ma'qil bin Yasarin, adalah aku itu bersama Ma'qil bin Yasar, bersama Ma'qil bin Yasar, fi ba'di turuqan, di sebahagian jalan. Aku pergi bersama Ma'qil di sebahagian jalan, famarurna bi adza, maka kami melewati bi adza. Adza ini gangguan, bisa duri, bisa apapun. Famarurna bi adza, maka kami melewati satu gangguan. Fa'amatahu anit tariq, maka beliau memindahkan akannya adza, akannya gangguan, kotoran dari jalan. Nah, ini kata Muawiyah bin Qurrah. Adalah aku itu bersama Ma'qil bin Yasar. Ya. Dari Mustanir bin Ahdar bin Muawiyah bin Qurrah, dari kakeknya. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad dari Mustanir bin Ahdar bin Muawiyah bin Qurrah an jaddihi. Berarti Mustanir ini Mustanir aja yang awal kita. Mustanir meriwayatkan dari kakeknya, yang berkata kakeknya. Apa kata kakek Mustanir? Kuntu, dulu saya bersama Ma'qil bin Yasar di sebahagian jalan. Famararna bi'adzan, maka kami melewati satu hal yang mengganggu. Fa'amatahu, maka memindahkan ianya kakek tadi ya, akannya gangguan dari jalan. Fara'aitu mislahu, maka saya pun melihat akan yang sama. Di tempat lain, kelihatannya di waktu yang berbeda, saya juga melakukan hal yang sama. Atau berbarengan, nggak apa-apa di jalan. Fara'aitu mislahu, maka saya melihat akan semisalnya azan gangguan tadi. Panahaituhu, saya pun memindahkannya juga akannya gangguan dari jalan. Fa'akhadha biyadi. Maka kakeknya Mustanir tadi memegang ia di tanganku, beliau megang tanganku. Faqala, ia berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang mendorongmu atas apa yang kamu kerjakan? Kenapa kamu memindahkan duri di jalan? Qultu, aku berkata, ya ammi, wahai pamanku, ra'aituka sana'ta syai'an fasana'tu mislahu. Wahai pamanku, enggak ada apa-apa, tapi saya melihat engkau melakukannya. Saya melihat akan engkau melakukan akan sesuatu, fasana'tu mislahu, saya juga melakukan hal yang sama. Faqala, kemudian kakek Mustanir tadi berkata, sebenarnya saya melakukan ada alasannya, bukan asal-asalan. Kata beliau, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ianya Rasul,
Man amato azan min tariqil muslimin kutibat lahu hasanatun. Barang siapa ia yang memindahkan ia akan gangguan dari jalan kaum muslimin, kutibat. Bisa dituliskan untuknya akan satu kebaikan, satu kebaikan. Wa man tuqubbilat minhu hasanatun dakhalal jannah. Barang siapa yang diterima darinya satu kebaikan, dia akan memasuki surga. Itu kebaikan tuh. Tapi orang yang diterima kebaikannya pasti bisa mengantarkannya ke surga. Jadi beliau melakukannya berharap masuk surga. Nah, kita harus meyakini kan? Karena di atas tadi yang melakukan 40 perkara ini dengan syarat kita mengharapkan pahala dari Allah dan meyakini kandungan isinya masuk surga. Tentunya ada syarat-syarat yang lain, harus muslim kan? Harus melakukan kewajiban juga. Rawat Tabarani bi isnadin rijaluhu siqatun, telah meriwayatkan oleh At-Tabarani dengan isnad yang tokoh, yang rijalnya isnad itu siqah. An Abi Syaibah Al-Harawi, dari Abi Syaibah Al-Harawi. Qala, berkata ianya Abi Syaibah, kana Mu'adzun radhiyallahu anhu yamshi, adalah Mu'ad radhiyallahu anhu itu beliau berjalan, wa ma'ahu rajulun, dan bersama Sayyidina Mu'ad itu ada seorang laki-laki. Farafa'a hajaran minat tariq, maka beliau mengangkat satu batu dari jalan. Faqala, maka berkata ia. Nah, maka berkata ianya rajul. Kelihatannya kah? Mu'ad berjalan jalan kaki. Bersama beliau ada seorang laki-laki. Farafa'a, kelihatan kembali ke Mu'ad nih. Kemudian Sayyidina Mu'ad mengangkat satu batu di jalan. Faqala, laki-laki tadi berkata, "Mahadza, kenapa ini? Apa ini? Apa yang mendorongmu melakukan ini?" Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah." Saya telah mendengar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, "Man rafa'a hajaran minat tariq." Barang siapa yang mengangkat ia akan satu batu dari jalan, kutibat lahu hasanatun, niscaya dituliskan untuknya satu kebaikan. Wa man kanat lahu hasanatun dakhalal jannah. Barang siapa yang adalah baginya kebaikan, siapa yang memiliki kebaikan mesti masuk surga. Masya Allah. Nah itu. Wa mislu hadza, sama juga seperti ini, memindahkan duri, kayu, ranting kayu segala macam, paku yang ada di jalan ya, supaya nggak kempes motor babang-abang tukang ojek atau siapapun yang lewat. Wa mislu hadza, sama juga seperti ini, ayunahya anit tariqi, ayunaha. Ayunaha mestinya nggak pakai ya ini kan, majuh kan? Ayunaha anit tariqi warakun maktubun fi ayatun Qur'aniyah. Itu bahwa dipindahkan dari jalan akan kertas, warakun lembaran kertas, maktubun fiha yang tertulis dalamnya kertas, ayatun Qur'aniyah, ayat Qur'an. Sama nih. Ada ayat, ada lembaran-lembaran buku tercecer, di sana ada tulis nama Allah, nama Nabi kan, yang dimuliakan. Kita memindahkannya sama kayak memindahkan duri gangguan di jalan. Sama. Karena ketika barang itu tercecer kan, kaum muslimin merasa tersakiti kan. Sama juga seperti ini ayunaha. Ya, mudah-mudahan ianya kita hilangkan nih. Tulisannya kan. Ayunaha, bahwa dihilangkan dari jalan warakun kertas maktubun fihi yang tertulis dalamnya kertas ayatun Qur'aniyah, ayat Qur'an, au hadisun nabawiyun atau hadis Nabi, au ismun min asma'illahi ta'ala atau satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Fa inna wujudahu fit tariq, karena adanya semua tadi kertas yang bertuliskan nama Allah, nama Nabi, karena wujudnya kertas fit tariq di jalan, yu'dil muslimin, itu menyakiti kaum muslimin, wa yu'ariduhum li ismin kabir, dan bisa mengantarkan mereka bagi dosa besar. Kalau nggak ada yang memindahkannya, semua ikut dosa. Ketika kita memindahkannya, masya Allah kan, faraf'uhu minat tariqi wa ba'aduhu ila makanin la yudasu fihi, maka bermula mengangkatnya kertas tadi dari jalan, wa ibaaduhu, menjauhkan kertas, ila makanin, kepada suatu tempat, la yudasu fihi, tempat yang tidak diinjak dalam tempat tadi, wala yuhanu, dan tidak dihinakan, yujibu dukhul jannah ayatan, dukhulal jannati ayatan, itu bisa menyebabkan masuk surga juga. Masya Allah. Nah itu. Apalagi sekarang undangan-undangan kan banyak itu. Ada undangan kadang tertulis basmalah kan. Orang membuangnya ke tong sampah, kita pindahin.
Wa kana Bishrul Hafi, adalah Bishrul Hafi Az-Zahidu, seorang yang zuhud, al-ma'rufu, yang dikenal. Sering kita dengar kan kisah orang sufi ini. Nggak tahu ini beliau membawakan cerita ini di sini. Sering kita dengar. Wa kana Bishrul Hafi, adalah Bishrul Hafi Az-Zahidu, seorang yang zahid, al-ma'rufu, yang terkenal itu, yamshi marratan, beliau berjalan pada suatu kali, fi ba'di turuqi Baghdad, di sebahagian jalan-jalan Baghdad. Fara'a warakatan mulqatan, maka beliau melihat selembar kertas yang mulqah, yang tercampakkan, fitarik, di jalan. Fiha ismun min asma'illahi ta'ala, dalam lembaran tadi ada satu nama dari nama-nama Allah. Fakhadhaha, beliau mengambilnya, mengambil kertas tadi. Bahkan washtara, beliau membelikan bidirhamen, dengan satu dirham, kana ma'ahu, beliau membelikan dengan satu dirham yang ada ia bersama beliau. Dirham yang beliau miliki, tiban, akan wewangian, dammakhaha bihi, yang melumuri ia akannya lembaran tadi dengan wewangian. Beliau wangikan itu kertas. Wa wada'aha fi makanin amin, dan beliau meletakkan kertas tadi dalam tempat yang aman. Fasami'a fi manameh, maka beliau mendengar dalam tidurnya, dalam mimpinya, hatifan, akan seorang yang bertutur. Hatifan nih orang yang memanggil tapi nggak ada sosoknya, walaupun ini mimpi ya. Yaqulu lahu, yang berkata ianya hatif baginya Bishr tadi, tayyabta ismi, engkau telah mewangikan akan namaku, la utayyiban nasmaka fid dunya wal akhirah, benar-benar aku wangikan, aku harumkan akan namamu di dunia dan di akhirat ya. Dan memang Bishril Hafi ini harum namanya, ucapannya sering dinukil. Ini beliau Syekh Siddiq Al-Ghumari ini memberikan ta'liq ini satu nih di bawah, tambahan mungkin telat ya. Minal mu'assaf, sebahagian dari yang menyedihkan, yang minal mu'assif, sebahagian dari yang menyedihkan, yang membuat kita kecewa. Alladzi yanfatiru lahul qalbul mu'min, sebahagian yang menyedihkan, yang bisa yanfatiru, membuat runtuh, membuat copot karenanya oleh hati orang yang beriman, itu mah sya'a, itu mah sesuatu yang umum ya, min isti'malil jaraidil arabiyah, dari menggunakan koran-koran berbahasa Arab. Ada orang-orang menggunakan koran-koran bahasa Arab fi lafil ahdiyah, dalam membalut sepatu. Ini kan sering ya, koran, tapi kalau di Indonesia jarang lah. Ini koran Arab di sono kan, koran Arab di mana di situ ada nama Allah, karena nama Nabi kan, digunakan untuk membalut sepatu. Wa masil ausakhi wan najasah, dan untuk mengelap kotoran-kotoran dan najis-najis, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Ma'a annaha la takhlu min ayatin, bersama bahwa sungguhnya koran Arab tadi yang berbahasa Arab itu tidak pernah sunyi ia dari ayat Quran atau hadisin, atau hadis, atau bismillah ta'ala, atau nama Allah. Fahadha ismun kabir, ini dosa besar nih menurut beliau. Wa ya'tabiruhul malikiyatu riddah, dan menganggap akan ini oleh mazhab Maliki riddatan, dianggap murtad dari Islam. Na'udzubillahi ta'ala. Kalau di kita termasuk surat-surat undangan, itu perlu kita hindari ya, jangan dibuang sembarangan. Atau kalau buat surat undangan, nggak perlu tulis bismillah, kalau khawatir nggak bisa menjaganya. Nah itu, jadi kesimpulan sementara perkara yang pertama yaitu memberikan seekor kambing atau yang mirip-mirip kambing yang betina yang ada susunya ke orang lain, sehingga orang lain bisa memerah susunya, kemudian dia mengembalikan. Istimewa banget. Menurut hadis Nabi bisa mengantarkan pelakunya ke surga. Yang kedua, memindahkan gangguan di jalan kaum muslimin. Artinya amal sosial nih, digotong royong bersih-bersih jalan. Itu perkara kedua. Kita baca 3 perkara pagi ini ya. Al-khaslatus salisatu saqiyu bahimati. Adapun perkara yang ketiga yaitu memberi minum hewan, saqiyu bahimah, memberi minum hewan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Hurairah, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqih, manakala seorang laki-laki itu berjalan ia di jalannya, ishtadda alaihil atishu, sangat-sangatlah kepadanya oleh kehausan. Seorang laki-laki melewati jalan ditimpa oleh kehausan yang sangat. Gurun soalnya kan zaman dulu. Ini kayaknya cerita kisah Bani Israel kan, tapi ada beberapa kisah mungkin. Karena di sini nggak disebut
Nggak disebut seorang bagaya mim bagaya Bani Israel kan? Di hadis yang lain disebutkan. Disebutkan memang dia pelacur. Tapi di sini nggak disebutkan. Ini rajulun aja. Rajulun. Bainama rajulun manakala seorang laki-laki yamshi jalan kaki ya bitarikih di jalannya ishtadda alaihil arsyu tiba-tiba dia ditimpa oleh kehausan yang sangat. Fawajada bi'aran maka ia pun mendapati sebuah sumur. Fanazala fiha maka ia turun ke dalamnya sumur. Fasyariba kemudian ia minum summa kharaja kemudian ia keluar dari sumur. Ini sumur juga nggak ada timbanya. Dia harus turun nih. Faidha kalbun yalhasu ya'kulu sara minal atash. Faidan nih idan budayah maka tiba-tiba kalbun seekor anjing yalhasu. Apa bahasa Indonesia yalhasu dia menjulur-julurkan lidahnya itu apa namanya? Ya, kita paham lah anjing kehausan kan lidahnya dijulur-julurkan. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Faidan maka ternyata kalbun seekor anjing yalhas sedang menjulurkan lidahnya. Ya kulus sara memakan ia akan tanah. Minal atashi karena haus. Sampai anjing itu makan tanah. Mungkin tanahnya tanah basah sedikit. Haus banget. Faqala rajulu maka laki-laki tadi berkata, laqad balagha hadzal kalbu minal atashi misla alladhi kana balagha minni. Sungguh telah sampailah atau telah sampai. Eh, mestinya al-kalba sampai akan ini anjing dari kehausan mislul ladzi oleh seperti alladzi yang ada ia telah sampai ya dariku. Kita mafhum ini. Artinya anjing ini merasakan haus seperti yang saya rasakan. Fanazalal bi'ara maka turun dia ke sumur, turun lagi. Nah, turun lagi ke sumur ya. Mana tadi? Famala akhufahu maka memenuhi ia akan sepatunya ma'an dengan air. Suma amsakahu bifi. Kemudian menahan ia akannya sepatu dengan mulutnya. Nah, Masya Allah ya. Untuk naik ke atas harus digigit. Sepatu digigit dengan mulut. Hatta roka hingga dia naik ke atas. Fasakal kalba maka dia pun memberi minum ke anjing tadi. Fasyakarallahu lahu maka Allah berterima kasih baginya. Faghafara lahu maka Allah mengampuninya. Fa'adakhalahul jannah Allah memasukkannya ke dalam surga. Ini berdasarkan hadis ini ya. Ini hadis juga bukan kaleng-kaleng yang rawahu Syekhani meriwayatkan ini hadis oleh Syekhani Imam Bukhari Imam Muslim. Oh ya, ternyata ini salah satu dari lafadznya. Nggak disebut kalau ini laki-laki tadi penjahat, ya, PSK. Atau biasanya kita suka dengar perempuan katanya kan. Ini rajulun nih. Wahada lafdun ihda riwayatil Bukhari. Wahada lafdu ihda riwayatil ini adalah lafaz dari salah satu riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki beberapa riwayat yang mirip-mirip. Lafaznya beda-beda. Salah satunya lafaznya begini. Bahwa lafdu riwayat Ibni Hibbana fi Sahihi ayatan. Dan dianya ini sekaligus lafaz dari riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya Ibnu Hibban juga. Kitab Tamamul Minnah. Nah, kitab sebab-sebab perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita ke surga. Tamamul Minnah bibayanil khisalil mujibatilil jannah. Ini saya kasih judul versi Indonesia Jalan Menuju Surga. Mungkin kurang tepat juga kan. Begitu Ustadz Andi Darmawan. Keren nih kitab. Ya. Udah lama saya pengen membacanya belum kesampaian nih insya Allah. Pagi Jumat aja, setiap pagi Jumat kita baca kan pelan-pelan lama-lama khatam. Wafis sahihaini aidan dalam sahihaini aidan dalam sahih Bukhari sahih Muslim juga an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi bainama kalbun yutifu manakala seekor anjing yutifu biraqiyah yang yutifu keliling ya di raqiyah ini raqiyah apa artinya baru dengar ini apa namanya mufradat apa nama tempat
Nah, ini kayaknya rakiyah ya, rakiyah. Apa arti rakiyah? Sumur, rakiyah sumur. Bainama, manakala seekor anjing yutifu mengelilingi, mengitari ia birakiyah satu sumur. Kada yaktuluhul atash, yang sungguh hampir membunuh akannya oleh kehausan. Maknanya ini anjing kehausan nih. Cuma air di dalam sumur kan dia nggak bisa mengambil air nih anjing. Nah ini. Ya. Bainama manakala kalbun seekor anjing yutifu mengitari ia mengelilingi ia birakiyah sebuah sumur. Kada-kada yang hampir yaktulu membunuh akannya anjing oleh kehausan. Idra'athu baghiyun. Ketika itu melihat akannya anjing baghiyun min baghaya, oleh seorang baghi ya, seorang pelaku penzina lah bahasa kita ya. Min baghaya dari penzina-penzina Bani Israel. Ini baghiyun ini digunakan untuk perempuan nih, untuk perempuan boleh, laki-laki boleh. Di sini maksudnya perempuan nih. Hadis di atas laki-laki kan, ini perempuan nih. Apa kita terjemahkan? Ketika itu ra'adhu melihat akannya anjing baghiyun oleh seorang wanita ya, PSK ya. Min baghaya, dari PSK Bani Israel. Fanaza'at muqaha, maka mencabut ia akan sepatunya, muqah, sepatunya. Fastaqat lahu bihi, maka mengambil air ia untuk anjing tadi dengannya, dengan nyamuknya, dengan sepatunya. Fasaqathu, maka ia pun memberi minum makannya anjing. Faghufira laha bihi, maka diampuni baginya perempuan tadi dengan sebabnya memberikan minum seekor anjing. Ini berbuat baik kepada anjing, apalagi berbuat baik kepada hamba Allah, kepada muslim. Masya Allah kan? Nah. Fadakhalatil jannah, maka ia pun masuk ke surga. Nah. Kenapa memberi minum seekor anjing bisa masuk surga? Ini beliau memberi ta'liq nih. Li'annal ha'ila baina syakhsi wa baina dukhulil jannah dzunubuh. Karena penghalang antara seseorang dan antara masuk surga itu dosanya. Selama orang berdosa nggak bisa masuk surga. Ketika Allah sudah mengampuni dosanya, penghalang masuk surga sudah nggak ada. Jadi sangat masuk nih. Li'annal ha'ila, karena penghalang baina syakhsi antara seseorang wa baina dukhulil jannah, antara masuk surga, dzunubuh itu dosanya. Fa'idza ghufiran, apabila telah diampuni akan ianya dosa, dakhalal jannah, masuk ia ke dalam surga, masuk ianya seseorang ke dalam surga. Makanya kita harus melakukan hal apapun yang bisa meleburkan, ya, yang bisa mengampuni, yang bisa menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita. Kemudian Syekh Siddiq menyatakan kepada kita informasi tambahan. Faiza sami'ata fi hadisin, bila engkau mendengar dalam satu hadis, bunyinya ghafarallahu lahu, Allah mengampuninya, au ghufirallahu, atau diampuni baginya. Apa maksudnya? Fa'lam anna hadhil ibarata tusawi ibarata dakhalal jannah. Maka ketahui olehmu bahwa sungguhnya ini ibarah itu sama ia akan ibarah masuk surga. Karena siapa yang melakukan amalan ini, ghufiralahu atau ghafarallahu, Allah mengampuni, maknanya apa? Dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu maknanya. Wabaqiyatul hadis yang anda syekhain, dan bermula ketinggalan hadis, ini potongan hadis, dan bermula ketinggalan hadis atau sisa hadis itu, bermula sisa hadis di si syekhain ini, di si Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada lanjutannya. Qalu, mereka berkata nih, para sahabat yang mendengar cerita Nabi ini berkata, Ya Rasulullah, innalana fil bahaim ajran. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bagi kami pada binatang-binatang itu ada pahala. Ini kayak para sahabat pengen tahu nih kan, biasanya menolong orang dapat pahala, ini menolong binatang kok dapat pahala ya Rasulullah. Innalana, ini kayak ada istifhamah tuh kan, walaupun nggak pakai istifham tapi maksudnya nanya nih. Innalana, sesungguhnya untuk kami dalam binatang itu ada pahalanya. Qala,
Nabi bersabda, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, dalam setiap hati yang basah itu ada pahalanya. Maknanya dalam setiap makhluk Allah. Kita tolong makhluk Allah apapun. Nah, ada pahalanya. Sehingga ada kisah-kisah kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, ada orang-orang yang setiap hari kasih makan burung, ya kah? Ambil gula sesendok, kasih ke apa namanya? Ke sarang semut gitu, ya kah? Itu hamba Allah itu mengamalkan hadis ini nih. Fi kulli kabidin ratbah. Di setiap makhluk Allah, hati yang basah maknanya makhluk hidup, ada pahalanya. Karena kan dalam Al-Quran Allah menceritakan burung-burung yang terbang segala macam itu umamun amsalukum, umat juga seperti kita. Bahkan dalam hadis yang sahih semua makhluk itu dibangkitkan oleh Allah. Semuanya diadili. Binatang yang punya tanduk menanduk binatang lain akan binatang yang nggak ada tanduknya diberikan tanduk, nanti dia membalas. Sesudah membalas mereka semuanya dimatikan kembali. Atau ada pemilik-pemilik hewan misalkan menyiksa hewannya akan dikisas hari kiamat, ya kan? Atau kita membebani hewan, kita punya kuda nih, kita angkut lebih dari muatannya, dia sanggup membawa 100 kilo, kita naikin 150 kilo, akan diambil kisas hari kiamat. Begitu hadis Nabi kan. Kemudian baru hewan itu dimatikan. Nah, tetap nggak ada satu hewan pun yang masuk surga, nggak ada. Kalaupun ada cerita-cerita yang menyatakan onta Nabi Soleh masuk surga, onta Nabi Muhammad kah masuk surga, itu semuanya hadis batilun, hadis palsu. Jadi hewan nggak masuk surga, tapi diadili katanya. Kalau tentang diadili hewan itu sahih. Al-kabidur ratubah kinayatun an hayati sahibiha. Jadi ucapan tadi dalam hadis kabidatur ratubah, hati yang basah, itu kinayah dari hidup pemiliknya. Li'annal maita kabiduhu yabisatun, karena mayat hatinya itu kering ya. Wal hadisu, dan hadis tadi di atas, yufidu husulas sawabi, memberi faedah ya akan dapat pahala al-madhkuri, dapat pahala yang disebutkan tadi, liman sakahiratan, bagi orang yang memberi minum kucing, ausyatan, atau memberi memberi minum kambing, au ayya hayawanin a'jam, atau apapun hewan yang a'jab. Apa maksud hewan yang a'jab? Hewan ajam apa? Hewan yang tidak bisa berbicara kan? Ajam nggak bisa berbicara kalau kamu. Nggak tahu nih maknanya apa. Hewan ajam. Nah, sehingga kata beliau, "Walihada yujadu fi katsirin minal biladil islamiyah hiyadun lisaqil bahaim." Karena ini didapati dalam kebanyakan dari negeri-negeri Islam itu kolam-kolam untuk memberi minum hewan. Ya kan? Ada kolam-kolam dibuat sengaja diisi air untuk memberi minum hewan. Ini mengamalkan hadis Nabi ini, Masya Allah. Nah, ada juga tempat-tempat untuk memberi minum burung segala macam. Nah, mana tadi? Nah, ini. Tadi kata beliau, hadis memberi faedah bahwa dapat pahala juga, pahala yang disebutkan tadi masuk surga bagi orang yang memberi minum kucing, kambing, atau hewan apapun. Tapi ada kecuali hewan-hewan, maksudnya hewan yang tidak dianjurkan untuk dibunuh. Karena ada beberapa hewan yang dianjurkan dibunuh, yaitu hewan yang pengganggu. Wa yustasna min dzalik, dikecualikan dari demikian ma saraha syari'u biqatlihi. Itu hewan-hewan yang telah menerangkan oleh syari' untuk membunuhnya hewan, kal khinzir, seperti babi, wal fa'ri, tikus, wal kalbil akur, anjing galak, akur anjing jahat ya. Wal gurab termasuk gurab, apa namanya gurab, gagak. Itu memang nggak tahu kita kenapa dianjurkan dibunuh kan. Wal hid'ah burung elang kecil. Wal hayati seperti ular, wal akrobi, apa itu akrab, skorpion apa namanya, kalajengking. Wal wazari, cecak kan. Nah, ini kecuali hewan ini. Fahadil hayawanatu wa misluha, maka bermula ini hewan, wa misluha, dan sepertinya ini hewan, fil idayah, dalam menyakiti, itulah sawaba fi saqiha, tidak ada pahala dalam memberi minumnya, atau it'amiha, atau memberi makannya, nggak ada pahala nih. Balis sawabu fi qatliha, bahkan pahala itu dalam membunuhnya, lidorariha, karena mudaratnya hewan, wa najasatiha, karena najisnya. Tapi
Tapi kalau babi jangan kita bunuh, babi orang, ternak orang harus bayar. Wakat sahabat al-hasu ala katil waza. Dan sungguh telah sebutlah oleh anjuran kepada membunuh cicak. Tapi ini saya pernah membaca ini muskil juga kan. Tapi beliau nggak protes di sini. Wakat sahabat al-hasu dan sungguh sebutlah oleh anjuran kepada membunuh cicak. Li'annahu kana yanfakhun nara ala Ibrahim. Karena cicak itu ada yang meniupkan api atas Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kan. Ada hadis menyatakan ketika Nabi Ibrahim dibakar, cicak ini datang niup api. Padahal tiupannya nggak pengaruh. Tapi karena dia mendukung Namrud, meniup biar Nabi Ibrahim terbakar, sehingga dianjurkan membunuhnya. Tapi kalau kita pertanyakan lagi, itu kan yang salah cicak zaman dulu kan. Cicak sekarang keturunannya kan nggak bersalah apa-apa. Apakah ada dosa turunan? Dalam Islam mestinya nggak ada dosa turunan. Wala tadiru wazratun wizra ukhra. Jadi seorang nggak menanggung dosa orang lain ini kenapa cecak? Gara-gara dosa nenek moyangnya dia ikut menanggung penderitaan kan sehingga dianjurkan dibunuh kan. Ini bagi saya masih iskal dikit. Nanti kita cari jawabannya, mudah-mudahan ada jawaban kan. Tapi kata beliau, wakat sabat al-hasu sebutlah oleh anjuran. Maknanya dalam hadis anjuran ala katil waza kepada membunuh cecak. Li'annahu karena cecak itu kana yanfukhu ada ia meniup ia akan api ala Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masya Allah, Ustadz Ujang Najamuddin ya. Nah, jadi ini sudah sejam nih saya baca kan. Jadi untuk hari ini kita cukupkan di sini. Saya simpulkan, ini kitab berisi 40 perkara yang bisa mengantarkan pelakunya ke surga. Ini judul kitabnya. Tamamul Minnah Bibayanil Khisalil Mujibatil Jannah. Karangan Abi Fadal Abdillah Muhammad bin Siddiq Al-Gumari Al-Husani Al-Idrisi. 40 perkara nih. Amalan-amalan kecil, ringan kelihatannya, tapi bisa mengantarkan pelakunya ke surga insya Allah. Teman-teman bisa download. Mudah-mudahan dalam channel Telegram Gundul Mantul juga ada. Udah lama nih saya bagi kitab ini, sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, kita baca setiap pagi Jumat insya Allah, bukan setiap hari, setiap pagi Jumat. Yang nggak tahu cara downloadnya, harus hubungi nomor ini nih. Ya, nomor itu. Nah, hubungi nomor itu nanti bisa dikirimkan. Insya Allah ya. Jadi kesimpulannya baru 3 perkara. Baru 3 perkara. Yang pertama tadi apa namanya, manihatul andi namanya kan, memberikan seekor kambing atau lembu atau sapi apapun ke orang lain untuk diambil susunya. Yang kedua, memindah duri di jalanan. Yang ketiga, apa namanya yang ketiga, memberi minum hewan tadi kan, kecuali hewan-hewan yang dianjurkan untuk dibunuh itu nggak ada pahalanya. Ya, mungkin sampai di sini untuk bacaan kajian pagi Jumat ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita semua. Allah memberkahi kita, Allah beri kita kesehatan dan panjang umur. Sampai di sini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.